Welcome to Larirans Vlog. Di sini kamu akan mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat yang semoga bisa kamu aplikasikan di dunia nyata. Nah, sekarang kita akan membahas suatu hal yang biasa, tapi semoga akan terkesan berbeda dan spesial buat kamu. Nah, apa kamu suka membaca buku? Buku apa sih yang sering kamu baca? Apakah bergenre fiksi, seperti romance dan fiction, atau yang lainnya seperti misteri? Ataukah kamu menyukai non-fiksi yang memberikan nuansa ilmu pengetahuan yang sangat kental dan bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kamu? Tapi, apakah kamu tahu, selain jasa penulis dalam menuangkan idenya dalam sebuah buku, ada salah seorang lagi yang memberikan kontribusi dalam buku. Siapa lagi kalau bukan editor buku? Mari kita tanya-tanya langsung ke editornya. Iya, halo Mbak. Kabar saya baik. Kalau soal kesibukan, kebetulan sekarang ini saya bergabung di organisasi himpunan di kampus. Kalau di luar kampus, saya lebih dominan ikut komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial. Alhamdulillah juga sekarang saya diberi kesempatan untuk magang sebagai salah satu asisten editor di jurnal kampus, dan juga magang di salah satu platform besar di Indonesia yang bergerak di mental health sebagai editor tata bahasa. Terus sekaligus saya menjadi editor bahasa di dua penerbit yang bergerak di novel fiksi. Mungkin itu aja sih Mbak. Kalau ditanya soal suka atau enggak soal kepenulisan, suka. Apalagi saya tuh minat nulis tuh sejak usia ya sekolah dasar. Di situ saya coba coret-coret di buku karena kan dulu nggak punya laptop gitu kan. Dari situ, karena kesukaan saya dari kecil mendorong saya untuk mendalami tentang cara menulis cerita yang baik bagaimana, dan alhamdulillah keterusan dan akhirnya saya bisa di titik sekarang, yaitu sebagai editor bahasa. Saya menjadi editor tuh sekitaran tahun 2018. Niatnya tuh saya ingin menantang diri sih, hal apa sih yang berubah dari mulai saya gak tahu apa-apa soal kepenulisan, kayak asal nulis aja, hingga saya ikut beberapa materi, ikut beberapa sharing gitu kan tentang cara menulis yang bagaimana, dan akhirnya alhamdulillah saya diterima menjadi freelance di salah satu penerbit hingga sekarang sih bertahannya. Terus kalau ditanya susah atau enggak sih untuk editing bahasa itu, yang namanya pekerjaan ya Mbak, ada susahnya, ada gampangnya. Kalau khusus sebagai editor tuh susahnya tuh ketika kan untuk editing bahasa tuh banyak variabel kan yang harus diperhatikan gitu, seperti salah ketik atau poebi. Sementara poebi sendiri tuh persyaratannya tuh kan banyak kan ya, bukan banyak sih, lumayan, dari mulai penggunaan kata baku, penggunaan tanda baca, terus penggunaan kalimat yang efektif. Dan apalagi editor tuh punya tugas tambahan, yaitu bagaimana editor tuh bisa peka apakah dalam sebuah cerita, khususnya untuk novel fiksi itu ada alur yang gak nyambung, apakah sebuah paragraf tuh udah deskriptif kah, atau sudah memberi informasi kepada pembaca, seperti itu. Jadi ya editor tuh bisa juga memposisikan diri sebagai pembaca, apakah kita tuh puas akan pemaparan dari penulis kayak gitu, sehingga kalau misalnya ada yang itu tuh masih kurang, kita bisa sampaikan ke penulisnya untuk bisa direvisi kembali, seperti itu.
Kalau ditanya suka duka menjadi editor, apalagi saya kan udah mulai dari tahun 2018 kan. Itu sukanya tuh karena saya memang minat di dunia kepenulisan, jadi selama bekerja mengerjakannya tuh saya enjoy gitu kan, menikmati, saya mencintai pekerjaan yang saya lakukan. Dan lagi ketika misalnya jenuh tuh ada pasti, tapi ketika misalnya kita minat pada suatu hal, akan selalu punya alasan untuk bisa balik lagi ke titik awal, suka lagi, mengerjakan lagi, seperti itu sih kalau dari saya. Kenapa sejarah akhirnya saya memutuskan jadi editor ya? Sebenarnya lucu aja sih. Jadi ketika ya sekitaran tahun 2015-an ya kalau nggak salah, saya lihat flyer tentang lomba menulis novel yang temanya hujan. Ya kebetulan karena waktu itu saya baru mulai lagi untuk menulis, saya memutuskan untuk ikut gitu. Ya namanya baru menulis kan, jadi tulisannya ya asalan aja gitu, nggak memperhatikan kerapihan, terus konflik kayak gimana, ya semau saya aja gitu. Dan ya namanya ikut lomba pasti berharap untuk menang, tapi ya namanya juga baru mulai dan akhirnya saya dapat kekecewaan gitu, saya gagal di lomba tersebut. Tapi bukannya sadar, saya malah dendam gitu kan, kok bisa sih naskah saya ditolak, padahal menurut saya sendiri tuh ceritanya udah cukup unik, seperti itu. Terus saya cari-cari informasi penilaian yang baik tentang sebuah naskah tuh ternyata ya di luar beberapa variabel yang menilai naskah baik atau enggaknya tuh ya editor di situ. Saya langsung kepikiran, wah ini editor parah banget sih gitu. Penilaiannya tuh ya subjektif jadinya tuh. Hingga akhirnya saya mikir, kalau misalnya saya nggak bisa jadi penulis, kenapa saya nggak jadi editor saja gitu. Nah di titik itu saya mulai untuk ikut komunitas menulis, saya belajar menulis yang baik tuh gimana, materinya gimana, terus saya langsung aplikasikan pada tulisan saya itu, baik cerpen atau naskah novel saya yang saya simpan di laptop itu. Terus akhirnya saya iseng tuh untuk memasukkan cerpen saya tuh ke salah satu penerbit besar di Indonesia, dan alhamdulillahnya tuh diterima dan dimuat di salah satu media sosial penerbit ini. Dan yang menurut saya sangat berharga dari diterimanya cerpen saya itu adalah ketika naskah saya masuk ke dapur editor, saya dapat banyak banget ilmu. Saya tahu gimana cara editing bahasa tuh yang baik gimana, cara mengkomunikasikannya dengan penulis bagaimana, hingga akhirnya saya curi-curi ilmu itu untuk digunakan ketika saya seleksi di salah satu penerbit itu untuk menjadi freelance editor bahasa. Dan alhamdulillahnya tuh membawa saya untuk lolos seperti itu, hingga akhirnya bisa sampai sekarang ini gitu. Hal apa yang membuat saya senang dan bertahan di dunia kepenulisan ini ya, khususnya di editor bahasa. Nah yang pertama tuh saya senang melihat sebuah naskah yang sebelumnya tuh masih perlu perbaikan hingga akhirnya tuh bisa layak terbit dan dibaca oleh masyarakat yang lebih luas. Itu seperti ya menimbulkan kepuasan sendiri sih bagi diri saya sendiri. Terus yang kedua, hingga sekarang saya tuh alhamdulillah dapat respons positif dari penulis yang naskahnya saya pegang gitu, karena menurut penulisnya sendiri bahwa naskah mereka sebelumnya kan dipegang oleh ya editor sama, tapi secara umum editor itu tuh merevisi keseluruhan dan tahu-tahu penulis tuh menerima jadi udah langsung siap terbit tanpa penulis itu tahu mana bagian yang direvisi, mana perubahan cerita dia kayak gitu. Kalau misalnya sama saya sendiri itu beda, karena setiap naskah yang saya terima pasti saya akan bagi per 5 chapter, misalnya per 5 chapter
satu file kayak gitu. Nah, di situ saya akan merevisi hal-hal yang hanya bersifat teknis. Misalnya ya salah ketik, penggunaan kata baku kayak gitu. Terus juga kalimat-kalimat yang rancu gitu kurang dipahami. Dan sekaligus saya menggunakan tools yang di Word yang namanya ThreadChange. Nah, tools ini tuh berfungsi agar apa yang saya revisi seperti kata yang dihapus, kalimat yang dihapus, atau yang diganti kayak gitu, penulis tuh tahu karena ada perubahan yang direvisi tuh pasti akan ada perubahan warna kata seperti itu, sehingga penulis tuh tahu kesalahannya di mana, sehingga ya bisa diperbaiki untuk selanjutnya gitu kan di naskah-naskah berikutnya. Terus selanjutnya saya juga hanya memberi komentar di bagian alur yang itu tuh nggak nyambung, sehingga ya penulis sendiri yang menambahkan atau mengurangi alur tersebut. Karena kan penggunaan pemakaian gaya bahasa saya sendiri dengan penulis itu berbeda, sehingga kalau misalnya saya sendiri yang menambahkannya ya takutnya malah jadi terdengar ya ganjal gitu kan bacanya, sehingga saya akan langsung memberikannya tuh kepada penulis lagi untuk direvisi dan akan lagi dikembalikan kepada saya. Jadi kalau misalnya editing dengan saya tuh ada dua kunci. Yang pertama edukasi dan komunikasi. Edukasi yaitu saya memberitahu kesalahan apa dari penulis, dan penulis juga akan memeriksa kembali apakah editing yang saya lakukan tuh udah benar atau belum, seperti itu. Karena ya saya sendiri pun pasti masih memiliki banyak kekurangan. Terus komunikasi di mana ya penulis dan saya tuh sama-sama tahu mana alur yang itu tuh dihapus atau kayak isi naskah tersebut kita sama-sama tahu gitu.